Aku berharap kita bisa berbagi cinta. Luar biasa kalian. Di depan kita ada tamu dari Jakarta. Langsung aja saya tokoh luar biasa, di mana beliau adalah ujung tombak dari negara Indonesia, baik dari pendidikan maupun dari perfilman, yang mana tugas beliau bukanlah tugas yang mudah. Beliau sudah berpengalaman baik di pendidikan maupun perfilman, sudah makan garam, dan bahkan banyak prestasi-prestasi yang beliau raih. Dan inilah kesempatan bagi kalian semua, generasi muda yang akan datang, yang akan menjadi penerus bangsa, yang akan menjadi pemimpin bangsa, yang kelak nantinya menjadikan pemimpin yang lebih baik, sehingga warga negara yang kalian pimpin nanti itu menjadi lebih baik juga. Kalau bisa ku memilih untuk tidak membenci. Selamat pagi semuanya. Pak Febri, Pak Toto, Ibu Malina, Ibu izin saya akan bicara dengan siapa kalian, kan kalau Kak Malina panggilnya Dik ya, untuk saya panggil kalian anak-anak ya, karena memang saya udah lansia ya. Nah, sesungguhnya saya adalah seorang wartawan, pengamat film, dan juga kadang-kadang saya diminta untuk ikut mendukung film dengan pemain film ya. Kalau kalian tahu film Indonesia ya, kita sebagai bangsa Indonesia memang harus tahu banyak mengenai film Indonesia. Ada yang tahu nggak bahwa film Indonesia itu setahun berapa banyak? Nggak tahu ya. Film Indonesia dalam setahun itu jumlahnya yang tayang di bioskop setiap hari Kamis, di sini di bioskop XX1 atau 21 dan CGV dan lain-lain, itu setiap Kamis menayangkan 2 film. Dalam setahun ada 52 hari Kamis. Jadi jumlahnya jelas kan? 2 kali 52 berapa? 140 Indonesia tayang dalam setahun. Anak-anak, kalian nonton film Indonesia dalam sebulan berapa kali? Berapa kali? Setahun sekali. Kalau diundang seperti kemarin itu baru nonton ya. Padahal film Indonesia pada masa kini, saya bilang mengenai di Jakarta ya, tiket atau HTM di Jakarta itu 25.000 paling murah sampai 50.000. Saya nggak tahu tiket di Jakarta berapa, mungkin 35 atau berapa. Tiket di Jakarta harganya berapa? Surabaya, Pak ya. Di Surabaya berapa? 25 ya. Iya. Iya, harapan kami sesungguhnya ya mestinya kalian minimal sebulan sekali itu nonton satu film Indonesia. Ya, karena pada masa kini banyak sekali film Indonesia yang cukup bagus dan tidak kalah bagusnya dari film-film Hollywood atau film-film Korea Selatan. Oke, nah sekarang kalian ini duduk di kelas terakhir kan? 11, 12, 10, 11, 12. Yang kelas 12 kalian akan ujian dan setelah ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau bisa terjun bekerja di dunia film. Jangan cuma bicara, bedanya saja. Itu biasa. Kepala Sekolah SMA Mahardika ya, Pak ABD dan teman-teman guru semuanya yang di SMA Mahardika. Terima kasih sudah kita disambut dengan baik dan tentunya ini suatu kesempatan yang baik pula untuk bisa ketemu dengan para wartawan film
Kak Ian, wartawan film senior, dengan Kak Arulnya yang memang selalu dikocok terus sama beliaunya gitu. Mungkin dari tadi sudah disampaikan juga, ada juga dari rekan kami Mbak Malina. Mbak Malina ini adalah pamong ahli muda, pamong budaya ahli muda ya dari kelapa perfilman. Secara substansi sudah disampaikan oleh Mbak Malina ya terkait dengan program-program yang ditolak perfilman. Saya sendiri selaku kapoknya ya, kepala kelompok kerja untuk apresiasi dan literasi film. Jadi tugas kami kalau sekolah itu ada hubungan dengan literasinya juga. Gitu, ya. Sebelumnya kami juga sering ke Surabaya terkait dengan bagaimana mengapresiasikan film juga, terutama film-film yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Ini cocok sekali kalau untuk sekolah-sekolah gitu. Semalam kita sempat nonton film, mungkin teman adik-adik juga ikut nonton ya. Pengalaman pertama ya. Perjalanan pertama. Nah ini bukan main. Jadi film-film kayak gini yang perlu kita patut apresiasi semuanya ya adik-adik. Kita banyak film-film yang diproduksi ya, apalagi dari luar itu tentunya perlu kita saring juga kalau kita mau nonton gitu ya, apalagi film-film yang lain. Tapi film-film yang sifatnya edukatif ya, ini banyak sekali ya. Yang contohnya yang semalam kita tonton itu bukan main. Jadi selain juga memberikan kesenangan atau hiburan, rekreasi juga tentunya ada tuntunannya, ada edukasinya, ya. Walaupun itu adalah karya, itu karya, ya, karya budaya dalam itu ada. Kalau kita juga ingin membuat film, tentunya akan juga membuat karya oleh anak-anak bangsa. Nah, film-film yang disimak oleh anak-anak bangsa ini banyak yang bagus-bagus. Nah, terutama kalau adik-adik itu punya keinginan untuk membuat film, setidaknya dengan hal yang kecil aja yang melalui gadget gitu ya, bisa bikin film untuk pembelajaran, untuk pelajaran di sekolah, juga guru-guru juga bisa pakai, ya. Nah, bagaimana kita mau cobanya? Tentunya dengan konten-konten. Terima kasih sambutannya kalian Arul dari Demi Indonesia. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Marlina, saya pamong film dari Direktorat Perfilman Musik dan Media, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kami itu ada di kementerian gitu. Nah, hari ini kemarin ada yang sudah ikutan nonton film nggak? Siapa? Iya. Angkat tangan. Oh, nah, gimana nanti kalau untuk urusan filmnya nanti sama kalian ya. Nah, saya cuma mau sedikit perkenalan aja. Gak usah sambutan ya Pak ya, kita sudah terlalu formal dan mungkin adik-adik juga tahu ya kalau dibilang waduh orang kementerian kayaknya orangnya kaku gitu loh. Nah sekarang di zamannya Mas Menteri ini dari Makarim itu kita santai aja, sekarang bahkan sudah nggak ada pejabat gitu, udah nggak ada struktural. Nah, bahkan di tempat saya itu cuma Pokja ya, apresiasi dan literasi film. Nah itu kita udah nggak ada lagi eselon-eselonan, udah nggak ada lagi pejabat-pejabat, jadi santai aja gitu kan. Yang ada tuh pamong, sama seperti saya nih, Kak Marlina nih, pamong di sini kan. Nah tugas kita salah satunya itu memang kita banyak kerjasama Pak dengan teman-teman perfilman, dengan sineas, dengan asosiasi-asosiasi, dengan komunitas, termasuk juga dengan Pak Ian dan Arul dari Demi Film Indonesia, yang memang kita di bulan ini ya menyelenggarakan Filmmakers Goes to School. Jadi ada salah satu lokasinya adalah di Surabaya ini, di SMA ini, dengan harapan kalau kita bisa semakin encourage teman-teman untuk mungkin tertarik atau ini ya meningkatkan minatnya teman-teman ini ke dunia perfilman. Nah mungkin ada yang udah nonton film kan, nah udah tahu kan film itu ternyata tidak cuma untuk ditonton, tapi bisa juga jadi tuntunan gitu loh. Nah gimana sih kalau mau jadi apa ya, mau jadi filmmakers misalnya? Ya siapa tahu ya ada yang di sini meskipun ini bukan SMK, meskipun ini SMA, tapi ternyata ada yang punya minat mau bikin film kah atau mau jadi kritikus film seperti kalian kan seperti itu. Jadi
Emang salah satu tugasnya kami di Pokja Apresiasi dan Literasi untuk mengedukasi teman-teman perfilman itu seperti apa, film itu seperti apa gitu kan. Menjadi filmmakers itu apa aja sih gitu seperti itu. Jadi terima kasih banget nih kita dibukakan pintu Pak Tetian, Pak Toto. Terima kasih banget. Saya juga mewakili kementerian tidak bisa bilang. Biasa. Perjalanan kita masih jauh, nak. Amanah ini harus dituntaskan. Aurelia dari kelas 11 PS. Saya akan bertanya film perjalanan pertama kemarin yang saya lihat itu terinspirasi dari mana, dan apakah tidak ada rencana untuk melanjutkan perjalanan Yahya? Ya, perjalanan. Kebetulan saya tahu kalau ini dan saya bisa menjawabnya. Perjalanan pertama dibuat oleh sutradara muda namanya Arif Malingudo. Memang usianya masih muda, usianya baru 30 sekian. Ya, dia itu adalah pemuda dari Padang, ya, Sumatera Barat. Film kemarin itu terinspirasi memang dari kisah nyata antara seorang kakek Garek dengan cucunya Yahya yang dimainkan oleh Musaki Ramdan. Musaki Ramdan adalah bintang Indonesia, bintang anak-anak yang usianya saat ini baru 11 tahun. Ya. Musaki Ramdan ini adalah bintang anak-anak, bintang kecil yang paling laku di Indonesia. Kalau kalian ada yang nonton Pengabdi Setan 2 misalnya ya, Musaki main di situ. Ya. Nah, kemarin dia main di Perjalanan Pertama. Ada film barunya dia, judulnya memang agak horor tapi untuk semua umur, judulnya Anak Penangkap Hantu. Ya. Ini akan main saya kira bulan Desember atau mungkin tahun depan. Ini film terbaru dia. Kembali kepada film Perjalanan Pertama. Yang bermain sebagai Garek atau kakek itu sebetulnya orang Batak, namanya Tamimi Siregar. Tetapi dia bukan warga negara Indonesia. Dia adalah orang Malaysia. Dia banyak sekali main film di Malaysia, tapi baru sekali ini main film Indonesia. Mengenai film yang kemarin, ada beberapa pertanyaan yang masih menjadi clue. Clue itu artinya tanda ya, untuk filmnya yang akan datang kalau jadi. Misalnya, siapakah ayah ibunya? Kalau kalian yang sudah nonton masih bertanya, ayah ibunya si Yahya ini siapa? Lalu di mana? Ya, karena itu hilang. Ayah ibunya itu, dia melanjutkan kuliah, ingin menjadi profesor pertama pemuda di Indonesia. Ada dialog seperti itu kan. Tetapi dia tidak pulang-pulang lagi sampai ibunya meninggal. Ibunya adalah anaknya Pak Tan. Ya. Pak Tan, dia itu patah hati karena istrinya meninggal, lalu dia meninggalkan Jakarta untuk pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Ya. Dari kelas 11 IPA. Mungkin saya akan ngasih apresiasi dikit buat film yang kemarin kita tonton. Jadi untuk film perjalanan pertama kemarin itu perjalanan dari seorang kakek dan cucu yang luar biasa, yang benar-benar menggambarkan sebuah perjalanan pertama, perjalanan awal dari seorang Yahya yang tidak pernah tahu ayah dan ibunya siapa, tapi tetap bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang lainnya walaupun banyak sekali cacian makian dari teman-temannya, dan walaupun dia peringkat pertama di kelasnya tapi dia mendapatkan cacian karena tidak tahu nama ayahnya siapa, dan dia tetap semangat buat menjalani kehidupannya walaupun di endingnya kakeknya meninggalkan dia. Tapi ya itu tadi, kita berharap untuk ada season kedua biar kita bisa tahu ayah dan ibunya Yahya itu siapa. Itu sih. Untuk pesan moralnya juga luar biasa sekali. Seorang anak yang selalu menghormati
selalu menolong dan menghormati orang lain yang ya luar biasa sekali kemarin itu. Latihan Simanjuntak dari kelas 12 IPS. Saya mau bertanya, mungkinkah akan banyak film Indonesia yang seperti ini atau bahkan yang diangkat dari kisah nyata? Terima kasih. Langsung aja Pak. Simanjuntak ya. Oke. Payan, Ibu Marlina juga mau jawab nantinya. Oke. Jadi Ibu Marlina, pada kesempatan ini saya senang sekali kalau Ibu Marlina menjawab dulu. Oke. Jadi saya seharusnya jam 11 ada meeting sama Komite Festival Film Indonesia, tapi saya ngelihat adik-adik ini antusiasmenya ini ya, semangat ya besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah film-film ini akan ada lagi, film-film seperti ini akan ada? Akan ada dan banyak. Nah, kalaupun film itu diangkat dari kisah nyata itu banyak banget loh, karena gini, film Indonesia tuh beragam, tidak seragam. Jadi ada yang diangkat melalui kisah nyata, ada yang based on true story, ada yang diangkat dari buku, ada yang diangkat dari novel, ada yang diangkat dari bahkan dari Twitter kan. Tahu kan film yang diangkat dari thread yang viral itu. Jadi film Indonesia ya benar. Ya, ada yang nonton nggak sih? Karena ada penari oke. Jadi film Indonesia itu beragam banyaknya, beragam jenisnya, beragam genre-nya. Jadi banyak sekali. Nah, di Direktorat Perfilman Musik dan Media kita juga ada program strategis itu namanya kompetisi produksi film pendek. Nah, di mana kita itu menjaring cerita-cerita dari seluruh Indonesia. Jadi ini bisa diikuti oleh teman-teman komunitas, sinias muda yang memang berminat untuk membuat film pendek. Itu mengangkat cerita dari daerah masing-masing, disesuaikan dengan budaya dari daerahnya. Nah, nanti kita pitching, diberi mentoring, dikasih workshop juga. Tahun ini kita kerjasama dengan New York Film Academy dari Amerika, sehingga tiap tahun kita ada 10 film pendek yang diproduksi, dan itu pasti hasilnya bagus karena sudah terkurasi dengan baik. Nah, untuk film panjang kita ada program yang namanya Indonesian Film. Indonesian Film juga tiap tahun kita menyeleksi dari ratusan proposal yang masuk, kita menyeleksi dan memilih 10 proyek terbaik. Nah, itu berarti kan akan ada lagi 10 film yang bagus dari Indonesia. Nah, itu baru yang program yang diinisiasi oleh Direktorat Perfilman ya. Itu belum film-film yang memang diproduksi oleh teman-teman dari PH maupun dari sinias lokal seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya akan ada banyak sekali seperti itu ya.